semuanya, perkenalkan nama saya Mima Filosofi Silaban dari kelas 10-4. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang eksponen, bentuk akar, logaritma, serta trigonometri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persamaan bentuk eksponen yang keempat, yaitu fx dipangkatkan dengan hx sama dengan gx dipangkatkan dengan hx. Nah, bentuk eksponen ini pangkatnya itu sama, tetapi fungsi dari bilangan pokoknya itu berbeda. Nah, untuk menyelesaikan bentuk eksponen ini itu ada 3 step. Step yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi kita taruh fx dan gx terus kita hasilkan. Terus yang kedua ini itu hx atau pangkatnya itu sama dengan 0. Jadi kita hasilkan hx. Terus ada uji cobanya, yaitu fx dan hasil dari fx dan gx itu tidak boleh sama dengan 0. Dan step yang terakhir itu fx sama dengan min gx. Nah, perbedaan dari step yang pertama itu, yang step ketiga gx-nya tuh min, sedangkan yang pertama itu positif. Lalu yang step ketiga ini tuh memiliki uji cobanya juga seperti yang kedua, yaitu hx atau pangkatnya itu sama, harus genap. Nah, jadi yang ada uji cobanya itu cuma ada di step kedua dan step ketiga. Step pertama tidak ada. Jadi untuk lebih memahami, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal persamaan bentuk eksponen yang keempat. Soalnya itu ada 3x dikurang 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan x tambah 2 pangkat 2x tambah 2. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan yang mana itu fx, gx, dan hx. Fx itu adalah ini 3x min 2, dan hx atau pangkatnya itu 2x tambah 2. Dan untuk gx itu x tambah 2. Pangkatnya ini udah hx ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke step yang pertama. Step yang pertama itu fx sama dengan gx. Nah, kita masukin fx dan gx-nya. Fx-nya 3x dikurang 2. 3x dikurang 2. 3x dikurang 2. Dan gx-nya itu x tambah 2. Nah kan, 3x dikurang 2, x tambah 2. Nah, sekarang kita tinggal pindah ruas. Jadi 3x, kan x di sebelah kanan itu positif ya. Terus untuk jika pindah ke sebelah kiri, berarti dia bakal berubah jadi negatif. Jadi min x. Terus 2, terus min 2 yang di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Dari negatif, berarti dia berubah jadi positif 2. Nah, sekarang 3 dikurang 1 kan sama dengan 2x. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Berarti x-nya itu 4 per 2. 4 per 2 itu sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Berarti kita udah dapat satu jawaban, yaitu 2. Nah, sekarang kita bakal ke step kedua. Step keduanya itu ya hx atau pangkatnya itu sama dengan 0. Nah, hx-nya itu kan 2x tambah 2. Jadi kita masukin ya, 2x tambah 2 sama dengan 0. 2x berarti 2x plus 2 nya kan pindah ke sebelah kanan ya, berarti dari positif menjadi negatif 2. Berarti x nya itu sama dengan negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2 kan hasilnya udah sama dengan min 1. Nah, ingat step 2 ini kan ada uji cobanya ya. Jadi mari kita uji coba. Nah, uji cobanya itu fx dan gx-nya itu
nggak boleh sama dengan 0. Jadi kita masukin dulu ya A. Kita bakal coba fx-nya dulu. Fx-nya itu kan 3x tambah 2. 3x tambah 2. 3x kurang 2, maaf. Berarti 3x, x-nya kan kita udah tahu ya. X itu min 1. Jadi kita masukin min 1. 3x dikali min 1 kurang 2. 3 dikali min 1 kan sama dengan min 3 kurang 2. Min 3 kurang 2 sama dengan hasilnya itu min 5. Bukan 0 toh, berarti yang ini berhasil. Yang A atau fx itu berhasil. Sekarang kita coba ke B atau gx. Gx itu kan x ditambah 2. Ya, x tambah 2. Kan x itu min 1 ya. Berarti kita masukin x itu min 1. Min 1 ditambah 2. Min 1 ditambah 2 kan itu sama dengan 1. Berarti gx itu juga lolos. Yang berarti min 1 itu lolos percobaan, ujian percobaan. Jadi dia masuk. Nah, sekarang kita masuk ke step ketiga, yaitu f. Sama kayak step pertama, itu fx, tapi yang beda itu gx, min gx. Nah, sekarang kita masukin fx-nya itu kan, fx-nya itu 3x kurang 2. 3x kurang 2. 3x kurang 2 dan minus gx itu x tambah 2. Berarti 3x kurang 2 sama dengan x dan positif 2 berarti berubah, karena positif berarti berubah jadi negatif karena rumusnya x min plus 2 bakal berubah jadi min 2. Berarti kita tinggal pindah ruas dari 3x, x di sebelah kanan kan bakal berubah ke pindah ke sebelah kiri, berarti negatif menjadi positif x sama dengan min 2. Min 2 dari sebelah kiri kan negatif, pindah ke sebelah kanan berarti dia bakal jadi berubah jadi positif 2. Berarti 3 ditambah 1 kan 4x, min 2 tambah 2 itu kan 0 ya, berarti x itu sama dengan min 4. Nah, jangan lupa step ketiga itu juga ada uji cobanya. Jadi mari kita uji coba. Nah, uji coba untuk step ketiga kan hx atau pangkatnya itu harus genap. Harus genap. Nah, sekarang kita coba hx-nya itu, pangkatnya itu kan 2x tambah 2. Ya, pangkatnya itu 2x tambah 2. Berarti 2x kan 2x. X itu kan ini kita udah tahu ya, min 4. Berarti 2 kali min 4 tambah 2. 2 kali 4 kan hasilnya sama dengan min 8 tambah 2. Min 8 tambah 2 sama dengan min 6. Nah, 6 kan itu udah pasti genap ya, berarti hasilnya itu genap. Berarti step ketiga itu lolos dari uji coba. Berarti dia masuk. Nah, sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP. Himpunan penyelesaian itu kita mulai dari yang paling rendah. Paling rendah itu kan angkanya ada min 4, min 1, dan 2.
dari min 4, min 1, dan 2 itu paling rendah kan min 4, terus min 1, dan 2. Berarti hasil dari persamaan bentuk eksponen, penyelesaian dari persamaan bentuk eksponen ini adalah min 4, min 1, dan 2. Dan sekarang kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logaritma. Jadi, logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Kalau eksponen, semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, maka kalau di logaritma, 0 itu adalah hasilnya, dan 1 itu adalah numerusnya. Itu adalah bentuk umum dari eksponen, dari logaritma. Jadi, A itu adalah basisnya, B itu adalah numerus, dan C itu adalah hasilnya. Nah, logaritma itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, itu adalah A log 1 sama dengan 0. Jadi, sama, kalau numerusnya itu 1, hasilnya itu akan selalu 0. Sama seperti eksponen, kalau misalnya semua yang dipangkatkan 0, hasilnya itu 1. Tapi kan karena logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen, maka kalau misalnya numerusnya itu 1, hasilnya akan selalu 0. Terus yang kedua adalah A log A sama dengan 1. Jadi kalau misalnya basis dan numerusnya itu sama, hasilnya akan selalu 1. Terus yang ketiga, A log B C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi untuk sifat ini, kita tinggal pecahkan B dan C dari perkalian, terus mengubahnya menjadi pertambahan. Terus untuk sifat keempat adalah A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Jadi untuk sifat ini, kita tinggal, sama seperti yang ketiga, kita tinggal pecahkan, terus kita ubah dari pembagian menjadi pengurangan. Terus untuk sifat yang kelima, itu adalah A log B pangkat M sama dengan M pangkat A log B. Jadi kalau misalnya ada pangkat di numerusnya, maka tinggal kita turunin ke depan, terus jadi perkalian. Jadi M kali A log B. Terus untuk sifat yang keenam itulah A pangkat N log B sama dengan 1 per N kali A log B. Jadi untuk sifat ini, jikalau ada pangkat di basisnya, maka tinggal kita turunin, terus kita jadiin 1 per N kali A log B. Terus untuk sifat ketujuh itu adalah A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Ini tuh gabungan dari sifat kelima dan sifat keenam. Untuk lebih memahami sifat ketujuh, marilah kita coba kerjakan contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal sifat logaritma yang ketujuh, yaitu A pangkat N log B pangkat M. Nah, di sini ada contoh soalnya itu 4 log 27. 4 kan bisa kita jadiin pangkat, yaitu 2 pangkat 2 log. Nah, 27 kan bisa kita jadiin pangkat juga, yaitu 3 per 3. Nah, ini bentuknya sama aja kayak A pangkat N log B pangkat M. Jadi untuk ngerjainnya itu, pangkat yang ada di numerus ini, kita taruh di paling atas. Jadi 3 per, terus angka pangkat yang ada di basis ini, itu kita taruh di bawah. Berarti 3 pangkat 2. Kan pangkatnya udah selesai tuh, berarti kita tinggal masukin logaritmanya aja. Berarti 2 log 3. Nah, jadi hasilnya itu 3 per 2 kali 2 log 3. Itu dia hasilnya. Sekarang kita akan lanjut ke sifat yang ke-8. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat yang ke-8, yaitu A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi untuk sifat ini kita tinggal memecahkan A log B menjadi P log B per P log A. Terus untuk P-nya itu kita bisa menggunakan angka apa saja. Terus sifat ke-9 itu adalah A log B sama dengan
1 per B log A. Jadi kita pakai sifat ke-9 ini kalau misalnya kita mau menukarkan numerus menjadi basis. Jadi kita ubah dari A log B jadi 1 per B log A. Terus untuk sifat yang ke-10 adalah A pangkat A log B sama dengan B. Jadi untuk sifat yang ke-10 ini, kalau misalnya A dan A-nya itu udah sama, maka hasilnya itu akan selalu B. Terus untuk sifat terakhir yang ke-11 itu adalah A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi untuk sifat ke-11 itu sebenarnya gampang. Jadi kalau kita perhatiin di sini tuh ada B log B. Nah, ini B log B ini tuh sama seperti sifat yang kedua, yaitu A log A sama dengan 1. Jadi hasil dari B log B itu sama dengan 1. Terus sisanya itu adalah A log C. Jadi jawabannya adalah A log C. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang pengurangan dalam bentuk akar. Nah, untuk sifatnya itu adalah A akar C dikurang B akar C. Untuk pengurangan dalam bentuk akar itu ada syaratnya, yaitu akarnya itu harus sama. Kalau misalnya enggak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, untuk menyelesaikannya itu, kita tinggal dalam kurung A kurang B tutup kurung akar C. Jadi kita tinggal menjumlahkan A kurang B. Habis itu tinggal kita masukkan akarnya. Nah, untuk lebih mengerti, marilah kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pengurangan bentuk akar. Soalnya itu ada 9 akar 5 kurang 3 akar 5. Seperti yang udah jelasin tadi, kalau misalnya akarnya udah sama, yaitu akar 5, jadi seperti soalnya itu akar 5, berarti kita tinggal menjumlahkan yang depannya saja. Berarti dalam kurung 9 dikurang 3 tutup kurung akar 5. Jadi akar 5-nya itu tidak diapa-apain. 9 dikurang 3 kan hasilnya itu sama dengan 6. Terus kita masukin akar 5-nya. Ini dia hasilnya. Hasilnya itu sama dengan 6 akar 5. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan berikutnya. Nah, yang terakhir, kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Nah, di perbandingan trigonometri ini kita akan sering menemukan beberapa istilah, yaitu seperti sinus atau yang ditulis dengan sin, kosinus atau yang ditulis dengan cos, kemudian ada tangen atau yang ditulis dengan tan, kosekon atau yang ditulis dengan CSC, terus ada sekan atau yang ditulis dengan sek, dan terakhir ada kotangen atau yang ditulis dengan kot. Nah, kalau kita bisa lihat di samping sin, cos, tan, dan yang lain-lain itu ada simbol yang seperti tablet obat. Nah, simbol itu dinamain dengan theta. Theta ini adalah simbol untuk sebuah sudut di dalam segitiga. Nah, karena kita membahas tentang segitiga siku-siku, maka saya sudah membuat segitiga siku-siku di mana siku-sikunya ada di C dan sudut tetanya itu ada di B. Nah, sisi AC karena dia berada di depan sudut theta, maka akan kita beri nama sisi depan. Dan untuk sisi BC karena dia berada di samping segitiga, di samping sudut theta, maka akan kita beri nama sisi samping. Kemudian sisi AB yang paling panjang dan miring itu akan kita beri nama sisi miring. Nah, kenapa sih harus dinamakan kayak gitu? Ini tuh hanya istilah supaya kita dapat lebih mengingat dan kita dapat membedakan sisi-sisi di dalam segitiga. Tapi istilah ini tuh hanya berlaku di dalam segitiga siku-siku. Nah, di materi perbandingan trigonometri ini, kita akan diminta untuk mencari nilai sudut ataupun panjang sisi dengan menggunakan sin, cos, tan, dan lain-lainnya. Nah, gimana sih cara kita mencari nilai sin dan teman-temannya itu? Rumusnya, untuk sin, itu adalah demi atau D per mi. Demi itu adalah perbandingan dari depan dengan miring. Terus, ada
cos atau cosinus. Rumusnya itu adalah sami atau sa per mi. Sami itu adalah perbandingan dari samping dengan miring. Kemudian tan atau tangan itu rumusnya adalah desa atau d per sa. Desa itu adalah perbandingan dari depan dengan samping. Kemudian cosinus itu adalah kebalikannya dari rumus sin, yaitu mi d atau mi per d. Mi d itu adalah perbandingannya itu adalah miring dengan depan. Kemudian rumus sekan atau sek itu adalah kebalikannya dari rumus cosinus atau cos, yaitu mi sa atau mi per sa. Mi sa itu adalah perbandingannya miring dengan samping. Kemudian rumus terakhir atau kotangan itu adalah kebalikannya dari rumus tangan, yaitu sa d atau sa per d. Sa d itu perbandingannya itu adalah samping dengan depan. Nah, untuk lebih memahami perbandingan trigonometri ini, marilah kita coba kerjakan contoh soal berikut. Nah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal trigonometri. Nah, kita bisa lihat di situ ada segitiga ABC, di mana sikus-sikusnya itu ada di C dan sudut tetanya itu ada di B. Dan sisi AC itu sama dengan 5 cm dan sisi CB itu sama dengan 12 cm dan AC itu sama dengan 15 cm. Dan kita diminta untuk menentukan sin kostan sampai dengan kotangan. Nah, sebelum kita mencari sin kostannya itu, kita harus cari tahu dulu mana itu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, jadi untuk menentukan sisi depan, samping, dan miring, kita tinggal mencari tahu dari sudut theta sisi A. Jadi kalau kita tarik garis sudut theta itu ke depannya, sisi depannya itu berarti AC. Berarti sisi depannya itu AC, karena AC itu ada di depan sudut theta. Dan kalau samping itu sampingnya sudut theta yaitu sisi CB. Dan kalau sisi miring itu ketahuan banget ya. Kalau miring berarti AB. Berarti sisi miring itu adalah AB. Nah, sisi AC-nya itu kan kita udah tahu ya, sisi AC itu 5 cm. 5 cm. Sisi sampingnya itu 12 cm. Sisi sampingnya itu 12 cm. Terus sisi miringnya itu adalah 15 cm. 15 cm. Nah, sekarang jadi kita bisa menentukan sin, cos, tan sampai dengan kotangan. Jadi pertama kita akan mencari sinnya dulu. Sin itu perbandingannya itu kan demi atau depan miring. Demi depan miring. Nah, depannya itu kan 5 dan miringnya itu 15. Berarti kita taruh 5 per 15. 5 per 15 kita masing-masing bagi 5. Berarti 5 bagi 5 1. 15 bagi 5 itu 3. Berarti hasilnya itu 1 per 3. Terus sekarang kita akan mencari cos. Nah, sekarang perbandingannya cos itu kan sama dengan sami atau samping miring. Sampingnya itu 12 dan miringnya itu 15. Berarti kita tulis sampingnya 12 dan miringnya 15. Nah, 12 per 15 kan udah gak bisa disederhanain ya. Berarti emang itu hasilnya. Berarti hasilnya itu 12 per 15. Sekarang kita akan lanjut ke tan. Perbandingan tan itu sade atau desa. Desa.
Nah, depannya itu kan kita udah tahu 5, terus sampingnya itu 12. 5 per 12. Depan, samping. Nah, 5 per 12 kan udah nggak bisa kita sederhanain ya. Berarti emang itu jawabannya. Sekarang kita masuk ke kosekon atau CSC. Nah, kita harus ingat CSC atau kosekan itu kebalikannya dari sin. Berarti mide. Berarti perbandingan itu miring dengan depan. Miring kan 15, depan 5. 5. Masing-masing dibagi 5 berarti 3 per 1. Berarti jawabannya itu 3. Jawabannya itu 3. Terus habis kosekan itu sekan. Nah, perbandingan sekan itu kebalikan dari kos, yaitu misa. Miring, samping. Miring kan 15 dan samping itu 12. Nah, 15 per 12 kan udah nggak bisa disederhanain ya. Berarti emang itu jawabannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir itu cot atau cot tangan. Cot tangan itu kebalikannya dari tan, yaitu sade. Kita tulis samping per depan. Per sampingnya itu 12, depannya itu 5. Nah, 12 per 5 kan nggak bisa disederhanain ya, berarti emang itu jawabannya. Nah, itu dia cara mengerjakan contoh soal perbandingan trigonometri. Nah, itu dia tadi penjelasan materi tentang eksponen, logaritma, bentuk akar, dan perbandingan trigonometri. Semoga dari video ini, para penonton dapat lebih memahami mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih.